Kang Ipad bisa rekam layar. Oke, nah ini direkam, nanti hasil rekamannya kirim ke saya ya Mas ya. Nanti saya upload di YouTube, Ya, baik, Bang. biar nanti kita semua Baik. setiap presentasi itu bisa disaksikan di YouTube. Oke, mulai hari ini kita rekam ya selanjutnya. Oke, silakan lanjutkan. Baik. Yang akan membahas Pancasila, monoteisme, dualisme, dan ideologi pluralisme. Baik, untuk selanjutnya Teh Pipit Fadia Rizkiani untuk memaparkan materi pertama. Saya persilahkan. Akan Tuhan. Ya, teisme monistik merupakan suatu bentuk monoteisme yang ada di dalam hidup. Nah, teisme seperti ini berbeda dengan agama-agama Semit karena dia mencangkup panenteisme, monoteisme, dan juga pada saat yang sama juga mencangkup konsep Tuhan yang pribadi sebagai yang tertinggi, yang maha kuasa, dan juga yang universal. Tipe-tipe monoteisme yang lainnya adalah monoteisme bersyarat yang merupakan aliran Ramanuja atau Vishittadvaita yang mengakui bahwa alam adalah bagian dari Tuhan, atau Narayana, suatu bentuk panenteisme, tetapi di dalam yang maha tinggi itu ada pluralisme, ada Vita. Yang berbeda dalam arti ini bahwa yang maha tinggi itu ada pluralisme dan juga jiwa dan Dvaita. Ini bersifat dualistik karena Tuhan itu terpisah dan tidak bersifat teistik. Selanjutnya yaitu panenteisme, berpendapat bahwa alam sendiri itulah merupakan Tuhan. Pemikiran ini menyangkal kehadiran yang maha tinggi dan juga transgender yang bukan merupakan bagian dari alam. Tergantung akan pemahamannya, pandangan ini dapat dibandingkan dengan sepadan dengan ateisme, deisme, dan juga teisme. Yang terakhir yaitu ada panenteisme. Panenteisme ini merupakan suatu bentuk teisme yang berkeyakinan bahwa alam adalah bagian dari Tuhan juga. Tetapi Tuhan tidaklah identik dengan alam. Pandangan ini diikuti oleh teologi proses dan juga Hindu. Menurut Hindu, alam adalah bagian dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak sama dengan alam, melainkan mentransdesikan, akan tetapi berbeda dengan teologi proses. Tuhan dalam Hinduisme itu artinya maha kuasa, di mana panenteisme dipahami sebagai Tuhan ada di dalam alam, sebagaimana jiwa berada pada di dalam tubuh. Dengan penjelasan yang sama, panenteisme juga disebut sebagai teisme monistik di dalam Hinduisme. Namun, karena teologi proses yang tercakup di dalam definisi yang luas dari panenteisme dan tidak menerima kehadiran yang maha tinggi, yang maha kuasa, merupakan pandangan Hindu, itu dapat disebut sebagai teisme monistik. Seperti dalam pidato Bung Karno, dalam salah satu pidatonya, berbunyi prinsip ketuhanan itu bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan,
tetapi masing-masing orang Indonesia yang hendaknya bertuhan pada dirinya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab sucinya yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa ataupun yang bebas. Setiap rakyat Indonesia ini harus bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Jadi setiap orangnya itu harus bertuhan. Meskipun keyakinannya itu berbeda-beda. Jadi pada intinya monoteisme ini merupakan salah Ke unmute Mbak Pipit. Di unmute, ya oke. Ya Pak, monoteisme ini Tuhan yang tunggal. Meskipun Indonesia ini sangat beragam, tetapi sesuai dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud di sini Esa itu tidak hanya agama Islam yang menyembah Allah, tetapi Esa di sini ini Tuhannya yang Maha Tinggi menurut kepercayaannya masing-masing. Mungkin cukup sekian materi mengenai monoteisme dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Pipit Fadia Rizkiani. Mungkin untuk selanjutnya, materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Kang Ipad. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi yang kedua yaitu tentang Pancasila dualisme. Jadi istilah dualisme ini berasal dari bahasa Latin, dualis yang berarti bersifat dua. Ini sudah tidak asing ya kalau kita mendengar bahasa dualis. Jadi ada dua, dualisme. Bersifat dua. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Nah, dualisme ini mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Di sini ada dua substansi dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama ada dualisme pada umumnya, dan yang kedua yaitu dualisme menurut pandangan filosofi. Oke, yang pertama yaitu berbeda dengan monoisme. Dualisme di sini mempertahankan perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realita antara eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut, dunia dan Allah. Antara yang mengetahui yang ada dalam bidang kontingen, antara materi dan roh, antara dua materi dan kehidupan yang terikat pada materi, antara substansi dan aksiden dan sebagainya. Jadi dualisme pada umumnya itu kayak saling berpasangan gitu. Contohnya di sini ada dunia dan Allah, terus antara materi dan kehidupan. Dan yang kedua, dualisme merupakan pandangan filosofis. Nah, yang menegaskan eksistensi dari dua bidang. Yang pertama dunia yang terpisah dan tidak dapat direduksi secara unik. Contohnya yaitu adikodrati atau kodrat manusia, Allah, alam semesta, roh atau materi. Jiwa atau dunia intelektual maksudnya, substansi yang berpikir atau substansi yang material. Realita aktual atau realita kemungkinan. Jadi realita aktual dan realita kemungkinan
dan dunia noumenal dan dunia fenomenal. Kekuatan atau kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Alam dunia dapat dijelaskan dengan kedua bidang itu. Yang selanjutnya yaitu dualisme itu adalah deskripsinya, dualisme itu adalah segala sesuatu yang berlawanan. Yang bisa dicontohkan dari slide sebelumnya, yaitu dualisme itu berlawanan ya, kayak tadi contohnya Allah dengan alam. Dan ini juga ada contoh lagi, yaitu mati dan hidup, gelap dan terang. Mungkin cukup sekian karena materinya sudah cukup untuk materi dualisme. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada Latif. Terima kasih. Baik, Kang Ipad, terima kasih. Ini mohon maaf ya, kamera saya off karena baterai 1%. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga, ideologi pluralisme. Baik, saya akan sampaikan. Istilah pluralisme berakar pada kata dalam bahasa Latin pluralis yang berarti jamak atau plural. Aliran pluralisme secara umum dicirikan oleh keyakinan-keyakinan berikut. Yang pertama, realitas fundamental bersifat jamak. Berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua, dan monisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. Yang kedua, ada banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, yang tidak dapat direduksi daripada dirinya independen. Sebentar. Yang ketiga, alam semesta pada dasarnya tidak tertentukan dalam bentuk, tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar. Tidak ada tatanan koheran dan rasional fundamental. Justin Gardner menurut Japrul Khan. Sebentar. Menguraikan dan membuat ilustrasi yang cukup menarik tentang pemikiran pluralisme Empedokles. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisah dari 4 unsur. Dalam sejarah filsafat Yunani klasik, ide pluralis bisa dilacak pada pemikiran filosofis Anaxagoras dan Empedokles. Ketika berbicara tentang alam semesta, Empedokles menyatakan bahwa alam jagat raya yang kita saksikan ini terdiri dari 4 unsur atau akar, yaitu tanah, udara, api, dan air. Nah, masing-masing unsur tersebut bersifat abadi, tetapi unsur-unsur itu bisa saling berbaur dengan ukuran yang berbeda-beda, dan dengan demikian menghasilkan berbagai ragam zat yang terus berubah sebagaimana kita tentukan di dunia ini, sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air. Namun dalam proporsi yang beragam, jika sebatang bunga dan seekor binatang mati, katanya, keempat unsur ini terpisah lagi. Kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang, namun tanah dan udara, api, dan air tetap abadi, tidak tersentuh oleh semua campuran di mana mereka menjadi bagiannya. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah. Pada dasarnya tidak ada yang berubah. Yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu tergabung dan terpisah. Untuk menjadi tergabung lagi, kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan. Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna, merah misalnya, dia tidak dapat melukis pohon yang hijau. Namun jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam, dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan. Nah, untuk hakikat pluralisme bisa penulis jabarkan dengan 4 unsur yang alami atau abadi yang bisa melahirkan sesuatu hal.
atau menciptakan sesuatu yang baru, bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Misalkan aja penulis menggambarkan untuk menjalankan sebuah mobil, maka perlu memikirkan 4 unsur yang harus ada, yaitu mobil, bahan bakar, manusia atau pengemudi, jalan atau arah, tujuan. Maka melalui hal itu akan menghasilkan sesuatu tujuan dan capaian yang jelas dan memiliki arti dan makna. Begitu juga dengan air hujan. Air hujan itu penulis terjadi karena adanya 4 unsur yang abadi, yaitu air, pemuaian, awan, udara yang panas dan dingin, sehingga menghasilkan hujan. Maka dari 2 contoh di atas, penulis dapat menyampaikan bahwa melalui penyatuan 4 unsur yang abadi, maka akan menghasilkan sesuatu baik yang tidak memiliki makna atau tujuan dan sebaliknya. Mungkin materi yang disampaikan sudah cukup. Siap. Saya mengutip dari materi yang kedua, yaitu Pancasila dualisme, di mana di situ ada kata di pengertiannya itu dualisme itu kan berpasang-pasangan kan, tadi kata Kang Ipan kan. Di situ kan antara jiwa dan raga. Nah, yang substansinya itu yang pertama, kedua pada umumnya, dualisme pada umumnya, kan ada tuh yang menyatakan bahwasanya berpasang-pasangannya itu contohnya dunia dengan Allah. Kenapa tidak dunia dengan akhirat? Kan kalau misalkan kesetaraannya manusia itu laki-laki dan perempuan setara. Kenapa harus dunia dengan Allah, bukan dunia dengan akhirat gitu? Terima kasih, Kang. Satu lagi ya, Latif. Jawaban bisa ditampung dulu mungkin sampai beberapa pertanyaan, nanti kita jawab. Singkat aja, Latif. Kalau Ya. misalkan itu tunggal, monoteisme itu tunggal, lalu perbedaannya sama tauhid itu apa? Terima kasih, Kang. Sama-sama. Kang Latif. Ya, silakan. Itu abdi tos nanya di kolom komentar. Oh iya siap. Mungkin ditampung dulu ya. Dari kelompok 1 mau mencari jawaban dulu, mencari referensi dari sumber-sumber yang kuat. Atau barangkali dari teman-teman ada yang mau menjawab, silakan. Izin menjawab, Pak. Pertanyaan dari saya. Ya, boleh. Perbedaan tauhid dan monoteisme. Monoteisme kan tunggal satu ya. Nah, monoteisme adalah konsep keesaan Tuhan secara umum. Adapun tauhid adalah konsep keesaan Tuhan secara khusus, yaitu dengan agama Islam gitu. Izin menambahkan. Ya, silakan Pit. Langsung aja Pit. Jadi iya betul, kalau monoteisme itu secara keseluruhan, jadi semua agama. Kalau misalnya tauhid khusus umat Islam, agama Islam, karena monoteisme ini artinya yaitu meyakini bahwa Tuhan itu esa. Jadi esa untuk tunggal dan untuk seluruh agama. Namun monoteisme pemahamannya ini tentang ketuhanan yang di dalamnya ini bisa terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian.
Misalnya, paham agnostik yang meyakini bahwa Tuhan itu ada dan menyembah menurut agamanya masing-masing. Kemudian dalam agama Nasrani misalnya, yang meyakini bahwa keesaan Tuhan itu sebagai trinitas, yaitu 3 perwujudan dalam satu. Ada 3, namun diwujudkannya dalam satu. Ada pula dalam agama Hindu yang meyakini keesaan Tuhan, namun mengatakan bahwa Tuhan itu bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dan bentuk itu untuk menyampaikan maksudnya. Di sini akidah seperti ini merupakan akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi Islam itu memegangnya tauhid. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah. Ajaran tauhid adalah ajaran tentang sebuah konsep akidah di dalam Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam inti ajaran Islam ini belum disebut bila ia tidak mentauhidkan Allah. Yakni berarti mengesahkan Allah lewat apa saja yang ia sampaikan menurut Rasulullah SAW, baik dari segi kekuasaan yang mutlak sebagai Tuhan semesta maupun dari segi sifat-sifat kemuliaannya yang melekat pada zatnya. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Kang Eka ya. Eka. Izin Iya, iya. menanggapi. Jadi kan tadi pertanyaannya, emang nggak ya? Jadi kalau misalkan kita ngomongin kata esa itu satu gitu. Apa gimana, Kang Ipad, Kang Tepipit? Esa itu satu atau gimana gitu? Iya, esa itu satu dan tunggal. Itu untuk keseluruhan agamanya, sedangkan tauhid itu untuk khusus untuk agama Islam. Izin menambahkan, Kak. Oke. Berarti kalau menurut saya mah ya, kalau misalkan kita ngomongin esa, kita bayangkan esa itu satu secara numerik, berarti itu bukan lagi esa yang kita maksud sebagai Tuhan gitu. Kayaknya gitu deh. Esa itu kayaknya bukan cuma numerik satu gitu. Numerik apaan, A? Izin menjawab. Jadi esa ini digunakan untuk segala sesuatu yang merujuk pada Tuhan. Misalnya seperti yang tertulis di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tuh kayak apa ya? Jadi Boleh. pada inti esa itu satu, namun satu itu berbeda dengan tunggal gitu. Barangkali ada yang mau menambahkan? Gimana Kang Yaya?
Yang ditanyakan sama Kang Yaya itu gimana maksudnya, Kang? Kan tadi mengutip beberapa kali kata Esa gitu ya. Saya tanyain gitu, Esa itu satu atau gimana gitu kan? Katanya kan manifest, jadi memanifest dalam satu gitu katanya kan, 3 menjadi satu gitu. Berarti kata Esa itu sama dengan satu atau bagaimana seperti itu? Oh, izin menambahkannya. Mungkin menurut saya Dan sendiri itu menurut saya dalam mah kalau misalkan Esa itu satu, berarti yang dimaksudnya itu bukan lagi Esa ketuhannya karena sudah berbentuk numerik gitu, sudah berbentuk angka gitu. Itu sih kalau menurut saya mah. Jadi saya tanyain tuh Esa itu sebenarnya apa sih gitu. Kok tadi beberapa kali kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebut nama kata Esa gitu. Jadi Esa itu apa? Itu yang agak saya bingung tuh Kang. Ya, silakan. Silakan kelompok 1 ya, menanggapi atau yang lainnya juga bisa untuk menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Mangga, Mbak Pipit. Ya. Arti Esa itu sebenarnya itu tunggal. Seperti yang disebutkan tadi di awal di definisi monoteisme. Monoteisme itu monos yang artinya tunggal. Yang berarti Tuhan itu tunggal. Seperti itu. boleh berpendapat, Teh? Iya, silakan. Menurut saya mah, Kang Yaya, tadi kan saya sudah melihat di KBBI, Esa itu tunggal, keesaan itu sifat yang satu. Kalau misalkan berkaitan dengan ketuhanan, mungkin hanya dalam pengistilahan saja gitu, Kang. Kan di dalam Islam istilahnya tauhid, ahad. Kalau di Indonesia mungkin Esa gitu kan. Itu mungkin ada istilah-istilah yang lain lagi mungkin gitu. Jadi menurut saya hanya pengistilahan saja gitu. Dan kata Esa ini dapat diterima di Indonesia khususnya kan gitu. Itu sih menurut saya, Kang. Terima kasih Kang Hanif. Ini mohon maaf Bapak HP Latif mati jadi ini barengan sama Aorta. Oke. Pertanyaan sudah dijawab semua? Apa ada yang belum? Belum, Kang. Baru 1. Belum yang Di kolom chat. Ya, baik. Baik. Izin menjawab dari Kang Eka. Oh ya, silahkan. Siapa ini Muhammad? Oh, Kang Ipad. Bentar ya. Jadi pertanyaannya ini cukup kontroversial. Dari materi pertama, bertuhan kalau misalnya ada warga Indonesia ateis, apakah masih dianggap warga Indonesia? Nah, jadi ateis itu tidak diakui oleh negara Indonesia.
Karena dalam Pancasila pertama itu jelas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ateis kan itu tidak memiliki keyakinan yang berpegang teguh pada ketuhanan gitu. Simpel saja sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang lebih mendalam boleh disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Ipad. Itu barangkali jawabannya ya. Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin dari Bapak ada tambahan, Pak? Oke, yang lain kalau nanti tidak ada, kita sambil mendekatkan diri pada materi ya, sambil diskusi sehingga semuanya saya akan melakukan satu bukan pemecahannya. Di dalam hal ini kita akan saling berbagi mana yang bisa digunakan sehingga menambah wawasan. Kalaupun ada yang mengartikan bahwa Esa itu tunggal, ya tadi ada yang mengatakan Esa itu satu, karena kalau teman-teman kan di TIK ya, TIK itu ketika ada angka 1, tentunya ada angka 2 dan seterusnya. Kan itu yang menjadikan ketika kita bermain di angka atau numerik, kita sendiri kadang terjebak kepada 1 itu pasti ada lanjutannya dan memang faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Dan yang kedua berkenaan dengan Esa yang tunggal itu karena kenapa tidak 1 ya? Karena ketika bicara 1 ada lanjutannya, betul sekali apa yang dibahas oleh Kang Yaya ya. Kemudian menggunakan kata tunggal. Kalau tunggal itu berarti tidak ada temannya lagi. Ya, kalau temannya 1 ada 2, ada 0 kan gitu. Tetapi kalau tunggal berarti sudah tidak ada pendampingnya ya. Nah, itu jadi yang ini yang membentuk kemudian paham-paham yang berkaitan dengan monoteis. Oke. Nah, di mana letak suatu Pancasila? Tadi saya membaca apakah suatu Pancasila itu berpaham monoteis ataupun dualisme ataupun pluralisme ya itu ya pokok bahasan kita. Iya, Sebetulnya Pak. mana yang mendekati kita? Nah, itu yang belum terjawab mungkinnya di kolom chat atau tertutup. Itu yang belum. Tetapi di dalam hal ini ya kita belajar sebagai ideologi ya, ideologi yang dilihat dari paham monoteis ya, dari dualisme dan dari pluralisme, kan nanti kita akan menggambarkan sehingga jawaban-jawaban terkait dengan Pancasila itu monoteis, dualisme atau pluralisme. Nah, itu nanti teman-teman sendiri yang akan bisa menyimpulkan atau bahkan ada juga nanti yang menyimpulkan bahwa Pancasila di Indonesia ternyata pluralis. Pancasila di Indonesia ternyata adalah dualis. Kemudian Pancasila di Indonesia adalah monoteis. Kan gitu ya. Jadi itu nanti dengan catatan bahwa teman-teman ketika melihat tentang sila pertama, kemudian sila kedua sampai sila kelima, itu tarikannya kepada 3 indikator ini sehingga bisa menjawab apa yang dimaksudkan oleh teman-teman. Oke ya, kira-kira seperti itu. Boleh saya screen satu? Apa jadikan co-host saya? Untuk kita berbagi ya. Udah belum? Ya belum ya. Halo Mbak Pipit. Ini
Bisa nggak saya dijadikan co-host? Iya, Pak. Iya, ya. Itu Maksudnya, IPAD, Pak. Oke ya. maksudnya Iya, masih Pak. dicariin. Oke. Kok nggak mau ya? Share screen-nya nggak mau? Halo? Itu harusnya dilatih, Pak. Nanti dipindahin. Oh gitu. Sudah Mungkin. Oke, sudah kayaknya. Oke, bisa dilihat nggak? Nah, ya, semuanya coba kita lihat bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, walaupun lumayan ramai, yaitu saya menyinggung monoisme, dualisme, dan pluralisme untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kenapa ketika bicara dunia itu justru bicaranya adalah Tuhan, gitu ya, tidak bicara akhirat, kan pasangannya dunia akhirat gitu ya, itu sesuai dengan lagunya Elvi Sukaesih kan gitu ya. Nah, Betul, Pak. pasangan dunia akhirat, ya. Kenapa harus Tuhan? Nah ini, oke kita pelan-pelan karena untuk memahami nanti pertanyaan dari Mas Eka, Mas Hanif, ya, mana yang jadi patokan, kemudian Mas Eka, apakah warga negara Indonesia yang ateis atau tidak bertuhan masih bisa sebagai warga negara Indonesia, sementara di dalam undang-undang diakui itu harus bertuhan. Oke, kita posisikan dulu Indonesia adalah bangsa dengan tradisi timur ya, bukan tradisi barat. Ini yang harus kita pahami, mendudukan cara mendudukan itu sendiri. Coba kita lihat ya, kata pluralisme. Kalau kita mengatakan bahwa pluralisme sebagai ideologi, ya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa monoisme itu adalah tunggal, kemudian dualisme adalah berpasangan, dan pluralisme sendiri adalah banyak. Nah, kalau kita bicara Tuhan berarti ada Tuhannya satu, Tuhan tunggal, ada Tuhan itu mendua kan gitu, dan ada Tuhannya banyak. Oke. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai fenomena ya yang berbicara tentang ontologi. Artinya dalam kita berbicara Pancasila dengan ontologi itu adalah mempertanyakan keberadaan sebuah makna kata. Ya, itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi tadi yang ditanyakan semuanya berkenaan dengan pertanyaan ontologi. Ya, jadi mempertanyakan ya. Halo? Ya. Berbicara tentang Ya, Pak. ya tadi yang ditanyakan adalah berkenaan dengan ontologi. Apa monoisme, dualisme, dan pluralisme. Nah, kita lihat ketika berbicara tentang pluralisme, kita cari dulu orang tuanya. Bahwa pluralisme sendiri merupakan anak kandung dari modernisasi yang lahir di era postmodern. Ya. Jadi pluralisme itu anak kandung dari modernisasi yang lahir di era postmodern. Artinya seperti ini. Ketika kita menyatakan bahwa suatu elemen ataupun suatu kriteria yang berkenaan dengan anak kandung pluralisme adalah modernisasi, tetapi lahirnya belakangan, ya, karena orang-orang itu mengakui
tentang kebebasan-kebebasan itu di abad ke-20. Nah, nanti ini kaitannya ketika Anda membahas ini, kaitannya adalah dengan hak asasi manusia. Oke, monoteis atau paham yang bermuara kepada Tuhan, ketuhanan yang tunggal. Karena gini, Mas Hanif, Mas Artoa akan ditanya siapa makna yang membuat Anda? Siapa yang membuat Anda? Orang tua, ibu, bapak, atau siapa? Orang tua. Nah, berarti di situ ada satu kerjasama ibu Anda dengan bapak Anda sehingga muncullah Mas Hanif kan gitu. Berarti nanti ada yang namanya dualisme bukan monoisme. Nah, tarikannya kepada monoisme Pak bukan bahwa saya diciptakan itu oleh Tuhan yang tunggal. Nah, semuanya akan bermuara kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, tetapi hal yang celaka di sini ya, itu dipakai sebagai dogma untuk membelenggu. Nah, ini yang celaka itu dipakai dogma. Seperti yang terjadi di masa Faust ya, bahwa yang terjadi adalah kerajaan-kerajaan itu harus tunduk kepada Roma, yang akhirnya membawa bahwa apa yang Anda katakan itu adalah titah Tuhan. Nah, maka nanti ada yang namanya kedaulatan Tuhan, ya. Jadi apapun yang diperintah Tuhan itu harus dijalankan. Itu ya. Kenapa Tuhannya Pak? Sekarang kan ada banyak Tuhan ya, tadi kayak Trinitas gitu ya. Nah, itu pun harus dilihat. Apakah Trinitas itu Tuhan atau sifat dari Tuhan? Nah, ini yang harus dicari. Sehingga nanti ketuhanan yang Maha Esa-nya ketemu. Apakah pertanyaannya, apakah Trinitas itu Tuhan atau sifat Tuhan? Sifat. Sifat Tuhan, oke ya. Kemudian kalau di Islam itu kan ada juga sifat-sifat Tuhan itu ada berapa ya? Kalau di Islam lebih banyak ya? 99. Nah, itu ya. Jadi itulah. Jadi nanti tarikannya kepada monoteis sebetulnya kan itu, bukan pada sifatnya. Nanti Anda, maksud saya gini, kita semua jangan sampai, oh kamu Tuhannya banyak, kalau nanti dikatakan oleh yang lain juga, kamu kan 99 juga. Nah, itu kan nanti berantem lah. Jangan ya. Karena ini paham monoteis itu seperti tarikannya, bukan kepada sifatnya. Seperti contohnya gini, Mas Aorta ya, karena di sini tulisannya Aorta itu berbicara tentang TIK. Nah, ketika bicara TIK, wujudnya misalkan adalah komputer. Tetapi ada elemen-elemen lain yang bisa dikatakan komputer. Nah, karena komputer itu dibuat oleh manusia, kita tahu semua, maka secara otomatis di dalam komputer itu ada bau manusianya. Ya, seperti Mas Fahri ketika mendaki Gunung Ciremai, Anda menemukan komputer, Anda menemukan laptop, Anda akan bilang apa? Mas Fahri Akbar. Halo? Alhamdulillah. Alhamdulillah nemu laptop ya atau komputer ya. Ya. Nah, selain itu apa lagi yang Anda pikirkan? Apa sih aneh? Aneh. Ya. Selain aneh apa lagi? Di puncak Gunung Ciremai Anda menemukan laptop. Tentunya Mas Fahri akan bilang pasti pernah ada orang ke sini, betul nggak? Mas, yang Ya, Pak, betul. laptopnya ketinggalan. Artinya ketika bicara laptop, bicara ke Tuhan, bicara laptop, bicara komputer, itu ada nilai ada bau manusianya gitulah ya. Nah, ketika misalkan Mas Hanif ketinggalan kacamatanya di puncak Gunung Ciremai, ada Mas Orta itu mendaki dan ketemu kacamata, oh pasti ini ada orang nih, karena hanya orang yang pakai kacamata dan kacamata dibuat oleh orang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai umat manusia juga ada bau-bau Tuhannya lah gitu, karena yang membuat adalah Tuhan. Nah, tadi untuk menjawab bahwa
bagaimana? Apakah negara Indonesia tidak bisa menerima ateis? Nah, karena kita sudah tahu kita berada di dalam tradisi Timur yang begitu kental ya dengan nilai-nilai ketuhanan, maka coba cari di Indonesia ada nggak orang yang tidak bertuhan? Orang yang Ada, tidak di mana, Mas? Tidak percaya Tuhan, ya. Coba contohnya di mana? Ada yang kemarin kasus Pak, mungkin kasus Di mana? yang kasus narkoba itu ada di Jakarta itu si Coki Part Dede. Gimana Coki ayo? Terus Jadi kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung juga Pak. Gimana? Dia seorang filsafat tapi dia mungkin sampai sekarang sedang mencari kebenaran tentang Tuhan itu ada atau enggak. Artis itu tuh, Pak. Apa? Tokoh artis ya? Pak Latif? Iya, Rocky Gerung. Seorang pengamat politik. Ya. Oke, Rocky Gerung sedang mencari Tuhan. Artinya dia percaya ada Tuhan nggak? Kalau dia dicari Tuhannya? Ya, dia percaya ada Tuhan, cuma belum menemukan mungkin agama yang benar gitu Nah, Pak. Ya. Coba Mas Orta, Mas Hanif lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama ya. Jadi kan tadi ketika kita diciptakan di daerah timur karena nilai-nilai ketimuran selalu dikaitkan dengan nilai Tuhan. Jadi ada bau Tuhannya ketika kita diciptakan. Ya, coba ketika kita melihat bulan. Alangkah indahnya bulan purnama itu. Yang terbesit di kepala kita, Masya Allah, itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi ada nilai, ada bau Tuhannya di situ. Ya, berbeda ketika melihat Anda melihat laptop, melihat HP, itu kan teknologi yang luar biasa. Ini ciptaan manusia karena manusia yang bisa menciptakan itu. Jadi ada nilai ya. Nah, jadi ingat bahwa ketuhanan yang Maha Esa ketika tadi Rocky Gerung, Pardede, itu kan dia sebetulnya bukan tidak bertuhan atau ateis, enggak sama sekali. Karena di situ dia sedang mencari, artinya dia yakini di darahnya yang dia bawa itu badannya, dia mengakui bahwa dia telah diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan atas hubungan Bapak dan Ibu yang tadi Pak Hanif itu ya, Mas Hanif ya. Nah, gitulah. Jadi ada nilai bau Tuhannya. Oke, nanti kita berbicara orang-orang barat sendiri pun kenapa nanti munculnya satu ateis ya. Satu ateis yakni di dalam paham dualisme. Oke, tadi dikatakan ada yang nggak tahu Mas Eka atau siapa nih? Yang berkata kenapa pasangannya bukan dunia akhirat tetapi dunia Tuhan. Oke ya. Nah, di dalam pandangan Pancasila itu mengakui bahwa ada kehidupan dunia dan ada kehidupan di luar dunia yang namanya dunia sakral. Itu dulu. Nah, ini betul sekali apa yang disampaikan pemateri tadi ketika kita bicara ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya akhirat, juga nanti berkorelasi dengan nilai keagamaan. Nah, seperti yang saya kemarin singgung, kalau masjid itu dunia atau akhirat? Ada yang bisa jawab? Keduanya mungkin, Pak. Kalau dunianya di mana, akhiratnya di mana? Kalau keduanya, kan berarti kan dualisme nanti ya. Kalau dunianya itu, sedekahnya gitu. Kalau akhiratnya itu ketika kita melaksanakan sholatnya mungkin, Pak. Ya, kalau sedekah itu dunia, biar nanti hasilnya ria ya. Kalau kan dunia, akhirnya kan akan membentuk ria. Nah ini hati-hati ya, jebakan itu. Kalau kita sedekah itu urusan dunia, akhirnya Anda sedekah itu kan pinginnya dipuji, akhirnya Anda ria. Nah itu pun ada korelasi ya, korelasi gitu. Gimana? Maksudnya kan sedekah itu nanti disalurin sama pihak masjidnya gitu untuk masyarakat lagi gitu. Terus tujuan Anda sedekah itu untuk apa? Untuk ketuhanan berarti Pak. Untuk memenuhi ketuhanan. Rasa syukur kita kepada Tuhan gitu. Iya, kalau untuk ketuhanan dunia atau akhirat? Akhirat berarti.
akhirat ya. Nah, itu kan Nanti nanti kan dengan perantara dunia mungkin, Pak. ya perantaranya adalah dunia. Nah, kalau ada orang tadi kita kembali lagi ke monoteis, ada orang yang menyembah batu. Nah, oke ya, dunia atau akhirat? Kan perantaranya batu. Kan perantaranya batu. Dunia atau Akhirat. akhirat? Orang menyembah Dunia, Pak. batu lah. Ya, Dunia. tadi katanya sedekah itu ujung-ujungnya dari dunia ke akhirat ya. Ketika ada orang menyembah batu itu dunia atau akhirat? Orang menyembah batu, zaman nenek moyang kita kan menyembah batu katanya, walaupun saya tidak yakin ya. Nenek moyang kita adalah penyembah batu. Gimana? Dunia atau akhirat? Dunia, Pak. Menyembah batu kan ada Dunia, gitu. Ya kalau di Kuningan kan ditemukan menhir ya, punden berundak tuh yang di daerah Cipari. Nah itu dunia atau akhirat tuh, nyembah-nyembah kayak gitu. Akhirat, Pak. Nah, Akhirat. itu maksud saya kan yang disembahnya batu, berarti kan urusannya dengan akhirat juga. Nah, ini harus hati-hati ya ketika kita memilah, jangan sampai. Nah, ini kenapa ini dipilah menjadi satu yang namanya dualisme dan Pancasila itu secara kefilsafatan. Kenapa dia tidak menggunakan sila pertama itu menggunakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kepada agama. Ya, tetapi adalah nilai Tuhan. Karena di dalam paham monoteisme sendiri ketika Anda cari ternyata ada bau Tuhannya kita diciptakan, ya. Nah, itu jadi langsung merujuknya adalah kepada yang tunggal. Nah, itu. Kalau dualisme yaitu di mana Anda nanti dalam suatu memisahkan ya, memisahkan antara yang dunia dengan akhirat. Nah, Pak, Indonesia kan bukan, akhirnya di Indonesia ada justifikasi namanya sekuler. Nah, kalau Anda mengutamakan dunia, maka ada sebutan yang namanya sekuler. Ya, itu adalah masalah-masalah dunia. Nah, kita sendiri kadang tidak suka dengan istilah sekuler ya. Nah, kalau kita sendiri tidak suka dengan istilah sekuler, tetapi sehari-hari kita sekuler gitu ya, mengurusi dunia. Nah, makanya ketika ada satu penelitian-penelitian itu berilah ruang untuk keyakinanmu ya. Nah, itu nanti dari sinilah yang namanya lahir antara yang profan dengan yang sekuler. Apa? Ya, yang sekuler. Nah, ini. Jadi nanti ada yang dualisme itu timbul. Jadi urusan ini adalah urusan dunia. Ini adalah urusan akhirat. Kan gitu. Anda kan selalu memilah-milah, benar nggak, di dalam hidup. Kalau kuliah itu urusan dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat, Pak. Dunia. Nah, kan kalau Pak kuliah itu urusan dunia dan akhirat. Akhirnya kan Anda menganggap kuliah itu adalah dilihat dari sisi monoteisme. Monoteis. Jadi satu ya. Ditariknya satu. Tetapi kalau ya Pak, kalau kuliah mah dunia, Pak. Kalau ibadah akhirat, kan kita sendiri sebetulnya yang memilah-milah itu. Gitu ya. Nah, oke, makanya nanti baru di situ muncul yang namanya pluralisme. Jadi kalau tadi Anda, Mas Hanif, menemukan laptop di Gunung Ciremai, sudah tahu bahwa laptop itu berbau manusia, gitu ya. Karena kan yang ciptakan laptop siapa? Anda akan teringat manusia ketika menemukan laptop. Bukan bilang alhamdulillahnya. Pasti ada manusianya, gitu loh ya. Ya, betul, Pak. Pernah lihat film-film petualangan di hutan. Ketika dia menemukan satu anak panah, ya, anak panah, dia kan langsung dia bukan melihat anak panahnya, dia akan membayangkan pasti ada pemburu di sini. Pemburunya siapa yang bisa menggunakan anak panah? Adalah manusia. Akhirnya ada korelasi antara anak panah dengan baunya manusia, karena itu adalah produk yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau pluralisme berarti ketika Anda melihat laptop ada elemen-elemen lain ya, bahwa laptop itu disusun atas komponen-komponen sehingga ada satu benda yang kemudian dinamakan sebagai laptop. Nah, ya jadi
Kenapa sila pertama itu munculnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, Mas Orta. Jadi Mas Eka ya, Mas Eka. Jadi bukan pada ranah tadi agama, bukan, ya. Tetapi Anda ketika diciptakan itu sendiri sudah memahami. Tadi Pak ada Rocky Gerung katanya dia tidak dia bingung masalah Tuhannya. Artinya dia mengakui di luar dirinya itu ada kekuatan lain yang namanya Tuhan. Dan dia bukan tidak percaya terhadap Tuhan, tetapi dia sedang mencari Tuhan, kan gitu ya. Berarti di dalam diri manusia itu ada bau Tuhan, gitu ya. Nah, kan gitu, karena Anda diciptakan oleh Tuhan. Makanya nilainya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, kalau pluralisme nanti ketika Anda berbicara tentang pluralisme di Indonesia itu ada juga yang menolaknya, gitu ya. Dualisme juga ada yang menolaknya karena Indonesia ada yang bilang bahwa negara Indonesia itu bukan negara sekuler. Kan banyak ya. Mungkin Anda pernah menemukan tulisan atau istilah penolakan terhadap negara sekuler. Nah, maksud saya gini, Anda jangan terburu-buru ya, keburu nafsu kemudian ikut demo gitu ya. Karena tadi semua yang di ruangan sini kan sudah tadi sudah bilang ketika bicara tentang dunia kuliah saja itu masalah dunia, ya kan? Ketika bicara ibadah masalah akhirat. Kan dengan adanya pemilihan seperti itu ya kita sendiri adalah sekuler. Jangan kita coba dengan mudah menjustifikasi sehingga misalkan kita bukan negara sekuler, toh kita demo yuk. Ternyata kita sendiri sudah memilah-milah, itulah yang namanya sekuler gitu ya. Kita memilah antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Oke. Gimana? Bisa mengerti? Jadi ternyata kan jawabannya bukan ada di dalam diri saya ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena manusia diciptakan itu ada bau Tuhannya. Kalau dikatakan, Pak, bagaimana dengan orang ateis? Coba Anda belajar dari Einstein. Ya, Pak, bagaimana dengan Hitler? Hitler ketika akan mati pun tabur bunga. Dia mempercayai, gitu ya, mempercayai bahwa di luar dirinya itu ada yang mengendalikan, yang namanya Tuhan. Tetapi sebetulnya karena gengsi saja sih, kan gitu ya. Kalau orang tabur bunga kira-kira ngakui Tuhan nggak? Pas saya itu ateis, tapi dia tabur bunga gitu kan. Berarti kan mengakui ya di luar dirinya sendiri ada yang mengendalikan. Nah itu jadi nanti paham-paham itu yang akan membentuk tentang pluralisme ya dalam mata kuliah kita. Nah ini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk dualisme nanti akan mudah ketika ada pembahasan yang berkenaan dengan sekuler. Nah itu akan mengena. Makanya tolong teman-teman di sini memperhatikan dengan baik ya. Ketika nanti ada yang menyampaikan tentang sekuler ya, Pancasila dan sekulerisme itu bisa masuk dengan baik. Nah, artinya gini. Ketika kita bicara tentang nilai-nilai Pancasila ya yang dilihat dari monoisme ya Anda mengakui kalau Anda beragama Islam ya Tuhannya satu kan gitu ya karena tarikannya. Tetapi ketika kita berbicara memilah-milah berarti Anda masuk dalam kategori dualisme, memilah urusan ya. Ini urusanku, ini urusanmu. Itu kan sebetulnya dua ya. Anda coba memilah. Yang pada akhirnya Anda memilah juga. Yaitu urusan dunia dan akhirat. Itu yang nanti dijustifikasi sebagai seikulum. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa kita bersatu itu bukan karena Islam saja, bukan karena Kristen saja, bukan karena Hindu Buddha saja, tetapi adalah semua elemen itu bahasa Indonesia. Berarti Anda sudah berpikir sebagai orang-orang yang pluralis
ya, menerima perbedaan. Dan kalau kita telusuri, itu yang akan melahirkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang di dalam cengkraman burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, nah nanti ketemu nih nilai ketuhanannya. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, akhirnya tarikan ke Indonesia berarti kalau mau jadi warga negara Indonesia, ya akui Tuhan sesuai dengan agamamu gitu loh ya. Oke. Nah, supaya apa? Karena tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu mutlak milik Sang Pencipta. Kalaupun hari ini misalkan Mas Tariana, Mas Eka, Mas Hanif dan yang lainnya melihat ya, melihat tentang bahwa misalkan melihat Mbak Pipit, itu kan akan berbeda pandangan satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang namanya Mbak Pipit harus juga menerima. Misalkan kata Mas Tariana, Mbak Pipit cantik. Kata Mas Yaya, Mbak Pipit biasa-biasa saja. Karena kita dihadapkan kepada satu ya, kebinekaan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita berbeda tetapi tetap dalam satu ikatan negara Indonesia. Tetapi kalau masalah agama yakinlah tidak ada kebenaran itu yang mendua. Sebagai contohnya, apakah ketika kita mencuri itu dibenarkan atau tidak? Tentunya tidak pernah ada yang membenarkan bahwa tindakan mencuri itu adalah baik. Semuanya sepakat karena kebenaran itu ya tidak mendua. Oke, ya. Seperti itu. Nah, nanti tadi sudah dijelaskan pluralismenya ya, macam. Nah, baru hasil dari gaya inilah. Oke, langsung saja karena ini sudah tadi dibahas oleh temannya. Oke. Maka dari pluralisme ya, pluralitas itu yang akan melahirkan suatu paham yang namanya pluralisme ya. Oke, paham. Kalau pluralitas berarti adalah satu konsepnya. Nah, kalau sudah menjadi paham, kemudian jadilah di situ yang namanya ideologi. Sudut pandang Anda yang akan berbicara, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang akan ditanyakan atau ditanggapi, ya. Saya sudah katakan bahwa kebenaran atas jawaban ataupun pertanyaan Anda, semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Setelah tadi ya secara teori, akhirnya kan Anda bisa memilah ini benar atau tidak. Ini pandangannya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami tiga tadi, ya, tiga tadi ketika bicara tentang Pancasila sebagai ideologi yang pluralisme yang awalnya dibentuk oleh paham-paham ya dari monisme, kemudian dualisme dan melahirkan pluralisme. Maka yang kemudian dibingkai dalam suatu negara yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita ada dalam satu ikatan, ya, satu ikatan. Yakinlah bahwa tidak pernah ada kebenaran yang mendua. Seperti contohnya kan banyak sekali, misalkan hari ini kasus-kasus tentang korupsi, kasus-kasus tentang pencurian. Itu semua ya, semua orang tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik. Mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, nanti Anda akan mempertimbangkan kenapa dia mencuri, kenapa dia korupsi, kan itu pertimbangannya. Begitu juga ketika
Anda menjawab bahwa Pak enggak, bahwa menurut pandangan Islam itu adalah A, menurut pandangan agama lain itu B. Ya Anda lihat dulu ya, lihat kenapa dia berpendapat demikian. Tentunya ada yang menjadi dasarnya ya. Nah, mungkin bagi yang lain bahwa Pak perbuatan membom itu adalah baik. Nah, ya tidak, itu jahat sekali. Misalkan ada yang berpandangan itu kan masalah sudut pandang yang memang kita harus hati-hati. Oke, ada yang akan ditanyakan sebelum kita akhiri? Mangga. Ada nggak? Halo? Cukup, Pak. Pak. Oke ya. Baik, Cukup, kalau Pak. cukup, hari ini kita sudah dari paham tadi, 3 paham, monoisme, dualisme, dan pluralisme, yaitu terbingkai di dalam satu yang namanya sila ketuhanan. Kita melihat itu dulu ya satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa dengan nilai kebinekaan, ya nilai Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang akhirnya itu memformat sila pertama. Oke, dari situ kita besok ya, entah kelompok 2 nanti pembahasannya akan seperti apa, tetapi nanti endingnya adalah kita akan mengulas bagaimana kemanusiaan, sisi-sisi yang manusiawi ya, yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Baik, saudara-saudara, kalau tidak ada, demikian kuliah kita hari ini ya. Baik, Pak. Coba ketua kelasnya, ini kan ada 2 slide nih. Nah, semuanya tampil dulu, kemudian di screenshot dan dikirim di grup. Halo, ketua kelasnya siapa? Kang Latif. Latif, Pak. Baik, Pak. Mana Mas Latif? Mana? Kang Latif mati HP-nya. Hadir, Pak. Oh ya, ini saya lihat yang pakai apa ya? Yang pakai laptop itu Mas Irfan ya. Mas Irfan pakai laptop kan? Halo Mas Muhammad Irfan. Ya Pak, benar pakai laptop. Nah, itu kan kalau pakai laptop laptop screen-nya cuma 2 kali kan, Mas? Coba di screenshot dari yang pertama dan yang kedua, kemudian dikirim di grup. Baik Pak. Oke ya. Jadi nanti ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Yeah. Siap. 1, 2, 3. Oke. Udah Pak. Udah. Nanti hasil rekaman ini ya, Anda kirim ke saya. Ya pokoknya nanti selanjutnya juga sama. Ketika hasil presentasi kita diskusi, kemudian masuk materi kayak tadi ya. Biar maksud saya ketika terjadi tadi ketidakseimbangan, saya hanya sifatnya mengimbangi teman-teman melalui melihat dari kacamata materi, sehingga tarikannya itu kepada materi. Nah, sehingga teman-teman diberikan kebebasan untuk berekspresi di sini ya, di dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti saya minta rekamannya, kirim ke WA saya, kemudian saya akan upload di YouTube gitu ya, biar teman-teman kita abadi bahwa kelompok 1 itu sudah presentasi. Ketika nanti ada yang komplain, Pak, gimana ya, kita memang rekam jejaknya sudah ada, rekam digitalnya sudah ada di media ya, atau teman-teman sendiri kelompoknya sendiri yang akan mengupload ke YouTube-nya? Dari Bapak aja mungkin. Oh, dari saya. Oke, kirain ada kelompoknya, Pak. Udah Pak, dari akun YouTube akun saya aja, misalkan Mbak Pipit, yang nggak jadi masalah. Ntar linknya disebar. Baik, ya. Pak. Mas Latif, kira-kira gitu ya. Mbak Pipi, kalau Mbaknya punya link YouTube-nya, dimuat di Mbak saja salah satu kelompoknya, baru hasilnya di-share ke grup. Ya Mbak ya, biar teman-teman grupnya bisa nge-like.
dan di situ bisa absen lah teman-teman grupnya. Ya kan di YouTube Anda. Oke. Kira-kira seperti itu dan itu berlaku untuk selanjutnya bahwa Anda sudah presentasi. Demikian kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, untuk absen gimana Pak untuk absen? Ya ini saya mau buka ya. Ya nanti saya buka. Dari Oke, satu Pak. sampai Oke. Baik Pak, Nanti materinya makasih. saya masukkan. Iya. Makasih Pak.